A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sekalian, insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita Al-Firar ilallahi, Al-Firar minallahi wa ilaih, atau Al-Firaru ilallahi wa minna. Dan kita akan baca apa yang dalam muta itu, menyambung apa yang kita pelajari minggu lepas. Coba lihat notanya, bermula pada ikhtiyarul asbab. Ada ya? Coba lihat dalam nota. Saya ingin bacakan semula daripada itu, belah bawah ada paragraf ikhtiyarul asbabi laisa minal i'tirad. Jumpa ya, tolong bagi tanda itu. Ikhtiyarul asbabi laisa minal i'tiradi ala qada'illahi ta'ala fi syai'. Terjemahannya, melakukan asbab. Asbab di sini maksudnya usaha sesuai dengan sunatullah. Kita sakit, nak sembuh, pergi berubat. Itu nama ikhtiarul asbab. Kita lapar, ingin kenyang, pergilah cari makan. Kita miskin, ingin jadi kaya, bekerja. Itu namanya ikhtiarul asbab. Berikhtiar, berusaha sesuai dengan sunatullah itu tidak bermakna memalingkan diri daripada qada Allah. Apa maksudnya? Sebab ada orang berfikir begini, bukankah semua itu telah ditetapkan oleh Allah sebelum kita dicipta? Nasib saya besok, minggu depan, tahun depan, seperti apa, sudah ada catatan dia. Susah ke, senang ke, dapat ke, hilang barang ke, sakit ke, sehat ke. Bila saya sakit nanti jadi sembuh ke, tak sembuh ke, kan sudah ditetapkan. Ya betul, kita yakin itu. Namanya qada dan qadar. Tetapi keyakinan kita kepada adanya qada dan qadar tidak boleh kita jadikan alasan. Tidak boleh kita jadikan alasan sebagai penghalang bagi kita untuk berikhtiar. Untuk berikhtiar. Itu maksudnya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, lalu buat apa kita berikhtiar? Sedangkan hasilnya telah ditetapkan oleh Allah. Kita sakit, kenapa kita mesti berubat? Bukankah jika kita berubat sekalipun, jika takdir Allah menetapkan kita tetap sakit, lalu buat apa berubat? Kan sia-sia. Jika kita tidak berubat sekalipun, jika takdir telah berkata, telah tetapkan sehat, sehat juga. Lalu buat apa berubat? Mungkin ada orang berpikir begitu. Nah, ayat ini, paragraf ini penting untuk kita pahami supaya kita jangan salah paham tentang takdir. Berkaitan dengan qada dan qadar dalam hal ini, dalam hal dunia kehidupan ini, kita sebenarnya diberi pilihan.
Itulah, diberi pilihan. Jadi bukan hanya satu. Takdir kita dalam kehidupan dunia ini, sehari-hari ini, bukan satu, tapi banyak. Dan kita disuruh memilih. Contoh yang mudah yang saya katakan tempoh hari, jika saya sekarang sedang lapar, itu takdir Allah. Ya. Takdir Allah, lapar. Kemudian bila saya memilih untuk makan, selepas makan saya jadi kenyang, itu pun takdir Allah. Bila saya memilih tidak mau makan dan saya tetap lapar, bahkan kebuluran, itu pun takdir Allah. Gitulah. Ya. Kita sakit, takdir Allah. Allah yang menghendaki itu. Kemudian kita berobat. Selepas berobat, kita jadi sembuh. Sembuh itu pun takdir Allah. Kita sakit tapi memilih tidak mau berobat. Dan kita tambah parah penyakitnya. Itu pun takdir Allah. Jadi kita ada pilihan. Seakan Allah beritahu kita, wahai hambaku, aku takdirkan kamu sekarang sakit. Sekarang pilihan di tangan kamu. Kamu nak memilih takdirku, yakni berupa sehat, atau kamu nak memilih takdirku berupa kamu terus sakit. Sila. Kalau kamu berobat, aku takdirkan bagi kamu sehat. Dan kita baru tahu apa takdir Allah kepada kita. Kita baru tahu apa yang Allah telah tetapkan buat kita bila kita sedang sakit, sehatkah atau sembuhkah atau tak sembuh, kita baru tahu takdir sembuh tak sembuh itu selepas kita berikhtiar. Ya. Bila kita berikhtiar, dah berubah-ubah, kemudian sembuh, baru kita Masya Allah, saya baru tahu takdir Allah pada saya rupanya sembuh. Berubah, tapi tak sembuh juga. Bahkan, minta maaf, mungkin meninggal. Baru kita tahu, oh rupanya takdir Allah buat saya, buat dia adalah mati. Jadi orang yang melakukan ikhtiar, itu bukan bermakna tidak meyakini takdir. Justru orang yang berikhtiar itulah orang yang kefahamannya tentang takdir betul. Ini penting jadi kita pahami yang sekalian, karena sebagaimana yang telah kita jelaskan minggu lepas, ketika berlaku corona tempoh hari, tengok, ramai orang degil. Bila takdirkan mati-mati, walaupun kita duduk di rumah. Kalau Allah belum takdirkan mati, kita takkan mati, walaupun kita keluarlah ke pasar berpusu-pusu, tak payah pakai mask, tak payah buat vaksinasi. Wah, aku rasa mereba. Bukan begitu cara memahami agama. Itu salah itu. Salah. Jadi itu yang maksud lari daripada takdir Allah yang satu kepada lari mendekati takdir Allah yang satu. Nah, ini mana melarikan diri daripada takdir Allah yang satu, kemudian melarikan diri kepada takdir Allah yang satu. Al-firar minallah wa ilallah. Dalam hal inilah, dalam hal ini. Baik, saya bacakan. Wa kaunul mar'i yabhasu an amalin nasibun aw fi majalin takhusuhu yudkinahu wa yanfa'u bihil muslimin amrun matlubun sa'an maklan telah kita baca tempoh hari. Ya. Dan seseorang yang mencari, seseorang yang berusaha mencari satu perbuatan yang sesuai dengan yang dikehendakinya, ingin kenyang, maka perbuatan amalan yang perlu dilakukan, makanlah. Ingin sembuh, maka perbuatan yang patut dibuat, berubatlah. Nah, ingin senang, ya usaha perbuatan yang sesuai untuk dilakukan bagi mendapat kesenangan, ya berusaha. Bekerja dengan rajin. Ya, dengan rajin. Itu adalah sesuatu yang dituntut oleh syarak. Secara syar'i dituntut, dari segi akal pun dituntut. Wa huwa mimma yuhmadu alaih, dan itu perbuatan yang terpuji. Wa hadza la yani annahu la yadhu bi qadarillah. Dan ini tidak bermakna orang tersebut tidak ridha terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala.
Justru orang yang berijtihad itu orang yang meyakini adanya takdir Allah. Karena Allah akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan apa yang diusahakan dan yang diminta. Paham ya? Takdir Allah pada kita ini jamaah sekalian, dari orang tua kita ini ya nih, Allah akan berikan pada kita sesuai dengan usaha dan permintaan kita. Orang sakit, minta sembuh, lalu berusaha untuk sembuh, maka Allah takdirkan sembuh deh. Orang sakit, dia tak berusaha, tak mau ingin sembuh tapi tak berusaha sembuh, ya sakitlah. Jadi takdir Allah itu sesuai dengan permintaan kita. Dan permintaan kita. Mungkin ini lebih dalam lagi ya, tolong paham betul-betul supaya tidak salah paham. Mungkin ada yang tanya begini, kalaulah Allah itu memberi kepada kita sesuai dengan apa yang kita minta dan kita usahakan, kan begitu tadi saya kata kalaulah Allah itu akan berikan pada kita sesuai dengan apa yang kita minta dan apa kita usahakan. Karena kita minta sembuh, minta sehat. Bila sakit kita minta sehat dan kita berubat, maka Allah pun bagi sehat. Gitu kan? Jika benar Allah akan beri kepada kita sesuai dengan apa yang kita minta dan apa yang kita usahakan, pertanyaannya, kenapa? Kenapa tidak semua yang kita minta dan kita usahakan Allah beri? Gimana tuh? Tadi katanya Allah akan berikan kita qada takdirnya sesuai dengan permintaan dan pilihan kita. Dan pilihan kita. Tapi realiti dia dan kehidupan, kenapa tidak semua yang kita minta dan kita telah berusaha mendapatkannya, tapi Allah tak bagi juga? Itu pertanyaannya. Baik, sebelum kita jawab, saya ingin bacakan terusannya ini bacaan supaya nanti kita paham betul. Wal aqil huwallazi yafiru min qadarin la yunasibuhu ila qadarin yunasibuhu. Dan orang yang berakal itu adalah orang yang melarikan diri daripada qadar Allah yang tidak disukai lari kepada qada Allah yang dia sukai. Saya ulangi. Orang yang berakal dianggap berakal, yakni orang yang melarikan diri daripada qada Allah yang dia tidak suka, lari kepada qada Allah yang dia suka. Contoh, sakit itu qada Allah. Betul? Sehat itu pun qada Allah. Orang yang berakal, jadi orang yang pasti melarikan diri pada qada Allah yang dia tak sukai, jadi sakit. Lari kepada qada Allah yang disukai, jadi sehat. Itu orang berakal. Mafhumnya orang tidak berakal, lari kepada qada yang dia tak suka, dia suka sakit daripada sehat. Paham ya? Ini kalimat saya ini bukan huraian, dia kesimpulan ringkas. Orang yang berakal ialah orang yang yafirru min qadarin la yunasibuhu, orang yang melarikan diri daripada qadar Allah yang tidak sesuai dengannya, ya saya terjemahkan, yang tidak dia sukai, ila qadarin yunasibuhu, lari kepada qada dan qadar Allah yang dia sukai. Contohnya apa? Nih, dalam hadis Bukhari Muslim. Ini ringkasannya saja. Ana Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ini selalu saya sebutkan sebagai contoh. Umar bin Khattab lama hamma berujung alisam. Umar dengan pasukannya dan bertolak pada Madinah nak pergi negeri Syam. Syam itu kalau sekarang yakni Asia Barat itulah. Ya, Syria, Jordan, Lebanon,
Palestin itu dahulu panggil Syam tu. Nak pergi sana. Umar sebagai khalifah. Pergi sana ya sebagai ketua negara. Sebagai ketua negara pastilah melawat tugas negara. Sebelum sampai negeri Syam, tengah perjalanan ada berita sampai kepada Umar. Ya. Lama waqa'a biha min at-ta'un, di negeri Syam itu berlaku wabak ta'un. Orang Melayu kata ta'un. Pasal ta'un, tapi sebenarnya daripada segi makna yang lebih tepat, ta'un itu yakni penyakit yang merebak. Ya, dalam bahasa modernnya, pandemik. Pandemik. Yakni penyakit yang mudah berjangkit dan bersifat merata. Bukan hanya menimpa seorang, bukan siapa mendapat tapi semua. Ini pandemik. Hingga hampir tidak ada belahan bumi mana yang di situ tidak ada. Jadi pandemik lah. Ya, baru-baru ini seperti corona itulah. Seperti COVID-19 itu. Jadi berlaku itu di negeri Syam. Qala lahu Ubaidah, waktu lalu Umar pun bermusyawarah lah. Berhenti di tengah jalan perjalanan bermusyawarah, minta pendapat sahabat-sahabatnya. Ini macam mana di negeri Syam ini ada pandemik, penyakit taun mudah berjangkit dan ini berbahaya. Siapa yang dijangkiti? Ya, menjadi asbab kematiannya. Kita teruskan ke atau macam mana? Umar bincang, walaupun dia khalifah dan dia alim, dia ahli syurga, Masya Allah. Dia seorang khalifah, dah diberitahu yang dia ahli surga, Nabi beritahu masa ahli surga. Tapi dalam masa ini dia bersedia berbincang. Wah, luar biasa lah. Umar sangat demokratik. Sangat demokratik. Kalau orang sekarang katalah, nak putuskan, macam mungkin tak payah tanya benar, tak payah tanya. Nah, tak payah tanya. Saya ni ahli surga, pasti betul. Ini belum termasuk surga pun kadang-kadang tak mau berbincang, tak mau tanya. Seakan-akan tahu segala-galanya. Waliyadzubillah. Bincang lalu ada pendapat dari sahabatnya Umar, ini kena teruskan. Contohnya yakni Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dia berbincangkan, Umar, Khalifah, kami cadangkan kita kena teruskan juga tugas negara ini. Pergi ke negeri Syam. Ini tugas agama, tidak boleh dibatalkan. Bahawa di Syam itu ada berlaku wabak ta'un, ya, itu takdir Allah. Tapi kita tidak boleh batalkan niat kita meneruskan tugas kenegaraan ini. Sebab bila kita pergi ke Syam, walaupun di sana berlaku wabak ta'un, jika Allah kehendaki kita sihat, kita sihat. Itu takdir Allah. Kita lari pun, wahai Umar, kita balik ke Madinah pun, jika Allah takdirkan sakit, sakit. Mari kita jangan terlalu takut sangat pada ta'un. Kita pergi ke tempat yang situ ada ta'un pun, jika Allah takdirkan sihat, sihat. Kita lari mengelak pun, kalau Allah takdirkan sakit, sakit. Jadi kita tak boleh, kita kena pergi juga. Abu Jarrah, Abu Jarrah, yang lain bagi pendapat lain. Oh tidak, Umar. Penyakit ini berbahaya. Boleh menjadi asbab kematian seseorang. Alangkah bijaknya jika kita ambil keputusan kita balik saja ke Madinah. Jadi tujuan kita, niat kita untuk melakukan perjalanan, lawatan ke negeri Syam ini kita urungkan, kita batalkan dululah. Lain kali bila dah tak ada penyakit merebak, ya kita pergi, kita elok balik. Sebab ini bahaya penyakit ini. Ringkas kata, Umar pun memilih menerima pendapat yang kedua. Diarahkan semua rombongannya balik ke Madinah.
Selepas Umar ambil keputusan, ya, batalkan niatnya pergi menukar perjalanan ke Syam, balik ke Madinah. Dari sinilah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dia orang kanan Umar tu. Ya, boleh kan orang bertanggung jawab di Syam itu panglima perang tu. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tak setuju. Dia tegur Umar. Apa kata Ubaidah? Afiraron min qadarillah. Umar, Amir Khalifah, adakah engkau hendak melarikan diri daripada takdir Allah? Pertanyaannya, adakah engkau hendak melarikan diri pada takdir dan qada Allah? Kita pergi ke negeri Syam. Nasib kita dah di tangan Allah lah. Jika Allah takdirkan sakit, sakit. Jika Allah takdirkan sakit, tak sakit. Kenapa kamu mesti lari? Adakah engkau hendak melarikan diri pada takdir Allah? Kata Ubaidah Al-Jarrah, menzahirkan ketidakpuasan hatinya kepada keputusan Umar. Umar bahkan sempat memberi peringatan. Kalau dalam hadis yang lengkapnya, Umar memberi peringatan pada, kalaulah bukan engkau, wahai Abu Ubaidillah, yang kata, itu ada apa namanya, koma tu. Kalaulah bukan engkau, wahai Ubaidah, yang kata, yang tanya itu, mana jawab syaratnya dibuang lah. Mana Umar mungkin akan tala lah. Nasib baik yang tanya macam itu adalah engkau, panglima perangku. Kalau bukan engkau, aku dah tala. Abu Hurairah tak setuju. Keputusan diambil Umar, dan dia tanya, Umar malah memari dia. Setelah Umar ditanya, adakah engkau hendak melarikan diri pada takdir Allah, wahai Umar? Faqala lahu Umar. Tengok baca tu. Lalu Umar menjawab. Tengok. Lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidillah. Ubaidillah bin Al-Jarrah. Kalaulah selain engkau, bukan engkau yang berkata macam itu, wahai budak. Kan koma itu tak ada jawapan kan. Jawapan lau tidak ada. Maknanya, mungkin aku dah talam kau. Ya, kalau dalam bahasa kasar, Umar kata, kenapa engkau begitu apa namanya, tak faham, tak reti dalam perkara ini? Umar kata, na'am, iya, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Iya, aku ingin melarikan diri daripada takdir Allah kepada takdir Allah. Aku ingin melarikan diri daripada Allah, lari kepada Allah. Aku nampak takdir Allah di sini bukan satu. Sakit takdir Allah, sehat takdir Allah. Bila aku pergi negeri Syam sakit, itu takdir Allah. Bila aku balik ke negeri Madinah dan sehat, itu pun takdir Allah. Jadi aku melarikan diri daripada takdir Allah berupa sakit, lari kepada takdir Allah berupa sehat. Jadi kalau kamu tanya, adakah aku ingin melarikan diri pada takdir Allah? Jawabannya, betul. Lari daripada takdir Allah berupa sakit, kepada takdir Allah yang satunya berupa sehat. Maksudnya, jika kita pergi di Syam dan kita sakit, itu takdir Allah. Bila kita balik ke Madinah dan kita sehat, itu pun takdir Allah. Sebab itu aku melarikan diri dari takdir yang satu kepada takdir yang. Keputusan Umar bin Khattab membatalkan niatnya untuk pergi ke Syam, balik ke Madinah, itu namanya ikhtiarul asbab. Itulah namanya ikhtiarul asbab. Adakah karena Umar berikhtiar untuk mengelak terjadi penyakit wabak yang sedang berjangkit di Syam, lari ke Madinah, adakah itu bermakna Umar tidak meyakini qada Allah? Bukan. Adakah Umar bermakna tidak percaya pada adanya qada qadar? Bukan. Justru Umar yakin adanya qada dan qadar. Tetapi keyakinan Umar pada qada dan qadar tak sama dengan keyakinan
Abu Ubaidah ajarah tentang qada qadar. Sakit dan sembuh, sakit dan sihat itu ya memang qada Allah, kata Buddha. Sebab itu kenapa kita mesti takut kalau Allah datangkan sihat, sehat walaupun kita pergi di tengah-tengah wabah penyakit. Jika Allah takdirkan kita sakit, sakit walaupun kita melarikan diri. Itu fahaman Abu Ubaidah. Umar tak begitu. Kalau kamu ingin sehat, tidak terjadi penyakit, elak penyakit. Nah, mengelak penyakit supaya tidak sakit, itu adalah ikhtiarul asbab. Dan bila kita tak sakit, itu qada Allah. Pergi ke tempat yang sakit, itu namanya ikhtiarul asbab. Dengan asbab kita pergi ke tempat penyakit, lalu kita sakit, itu qada Allah. Jadi aku lari daripada qada Allah yang satu kepada qada Allah yang satunya. Tengok bagaimana bijaknya Umar. Nah, ini makna al-firar minallah ilallah dalam kehidupan sehari-hari. Sebab yang al-firar minallah ilallah yang pertama, yakni melarikan diri daripada azab Allah kepada pengampunan Allah. Melarikan diri daripada syirik kepada tauhid. Melarikan diri daripada dosa, maksiat kepada taat. Yang kedua ini hendaklah difahami betul-betul. Lalu Umar bagi contoh. Bila depan kamu ada dua bidang tanah, kanan dan kiri. Tanah sebelah kanan, tanahnya subur. Airnya cukup. Bila kamu mengusahakannya, kamu akan dapat untung yang banyak. Sebelah kiri, tanahnya tandus. Air tidak ada. Bila kamu mengusahakannya, kamu hanya penat. Tak dapat pulangan apa-apa. Lalu Umar tanya, kamu pilih yang mana bila kamu nak mengusahakan dua tanah tadi, pilih tanah sebelah kanan kah atau sebelah kiri? Semua sahabat, termasuk Abu Ubaidah kata, oh kami pilih yang sebelah kanan, wahai Umar. Kami sebelah kanan. Kenapa kamu tak pilih sebelah kiri? Ya, sebelah kanan kita, walaupun penat nanti ada hasilnya. Nah, begitulah. Bila kamu mengusahakan tanah sebelah kanan dan dapat pulangan, itu takdir dan qada Allah. Bila kamu memilih mengusahakan tanah yang kiri, sebelah kiri, dan hanya penat tapi tak dapat apa-apa pulangan, itu pun takdir Allah. Pilihan di tangan kamu. Yaitu lari daripada takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lainnya. Bila kamu pilih yang kanan, untung. Itu takdir Allah. Bila kamu balik ke Madinah, sehat. Itu takdir Allah. Dan bila kamu terus pergi ke Syam, sakit, itu pun takdir Allah. Kenapa pilih takdir Allah yang tak elok? Umar benar-benar memahami makna takdir ini. Luar biasa. Umar ingin meyakinkan sahabatnya dalam bab takdir. Kamu jangan hanya ingat takdir qada qadar itu. Qada qadar itu hanya pada perkara-perkara yang buruk. Bila sakit, takdir Allah. Aksiden, takdir Allah. Hilang barang, takdir Allah. Terjatuh, takdir Allah. Tapi bila sehat, senang, kenyang, tak kata, tak rasa pun itu takdir Allah. Ini susahnya. Susah. Belajar-belajar jadi pandai, tak ingat itu takdir Allah. Tapi bila minta maaf jadi orang bodoh, ini dah takdir Allah, sabar je lah. Allah dah takdirkan saya bodoh. Itu kesilapan yang sangat-sangat besar je mas sekalian. Sangat-sangat besar. Ya. Tuh, faham ya? Itu contohnya. Jadi cantik Umar kata, iya. Aku melarikan diri daripada takdir Allah. Satu. Jadi Allah akan bagi kepada hambanya, dalam ini pada Umar dan pengikutnya, sesuai dengan permintaan dan usahanya. Apa permintaan Umar dan sahabatnya, dan apa yang diusahakan untuk mencapai mendapatkan permintaannya, yakni sehat. Yang diminta oleh Umar sehat. Dan Umar pun berusaha untuk mendapatkan kesihatan. Bagaimana caranya? Balik ke Madinah.
Sesama di mana semuanya sehat dan tidak ada yang sakit. Itu yang tadi saya katakan, Allah akan beri kepada hambanya, qada Allah akan berikan pada hambanya sesuai dengan permintaan hamba itu dan usahanya. So, ya, sampai situ paham ya? Ya, kalau sampai situ sudah paham, sekarang saya ulangi pertanyaan saya tadi. Kalaulah takdir dan qada Allah yang Allah berikan pada hambanya itu sesuai dengan permintaan hamba dan usaha hamba, tapi realiti dia, kenapa tidak semua orang yang meminta dan berusaha untuk memastikan permintaan dikabulkan, Allah tak bagi. Mintanya sehat. Lalu sudah berusaha untuk sehat. Tapi kenapa Allah tak bagi sehat juga? Permohonannya ingin senang, kaya. Lalu dia berusaha, bekerja rajin untuk kaya. Tapi kenapa tujuan tak kaya-kaya? Kalau betul lah Allah itu memberikan qada dan qadar kepada hambanya sesuai dengan permintaan dan usaha hambanya. Tapi realiti dia, ramai orang yang punya permohonan pada Allah dan telah berusaha mendapatkan permohonan tersebut, tapi Allah tak bagi. Nah, bila tak berlaku ni, apa agak-agak pengajar yang boleh kita ambil atau apa jawapannya gitulah. Ini pertanyaan ini saya lontarkan pada jamaah. Sekarang saya bagi peluang seluas-luasnya pada jamaah untuk tolong bagi jawapan. Salah tidak masalah. Saya ingin tahu jawabannya. Saya mau kelas ini kelas yang hidup, kelas yang hidup, kelas yang terbuka, hidup. Baik, sila. Siapa yang ingin memberi jawaban? Saya cuba. Silakan ya. Kerana Allah lebih maklum apa yang baik buat kita. Mungkin sihat yang kita pohon itu bukan yang terbaik buat kita. Okey, satu. Okey, jawapan yang pertama. Okey. Sudah? Mungkin ada yang lain? Masih Ustaz? Okey, silakan. Puan siapa ni? Silakan. Husna, ya. Puan Husna, sila. Allah memberikan kepada apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita hendaki. Allah bagi pada kita apa yang kita perlukan. Allah tahu apa yang kita perlu, apa yang baik kita perlu. Bukan apa yang kita maukan. Apa yang kita maukan. Maknanya kalau yang kita minta itu sehat, tapi Allah tak bagi sehat, mana sehat itu bukan keperluan kita, Ya. hanya keinginan kita. Mungkin lepas sihat kita membuat maksiat balik. Okey, jawapan juga. Okey, boleh diterima. Agak yang lain? Baru dua. Allahu witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka yang ganjil. Baru dua. Allah tak suka. Kena tiga paling tidak. Paling tidak tiga. Ini baru dua. Ustaz, Ya. boleh tak kita kata mungkin usaha yang dilakukan itu tak sesuai dengan matlamat yang diharapkan. Usaha itu tak betul lah. Jadi dia tak menepati sunnatullah lah. Ya, ibaratnya dia nak nilai 4 tapi jalannya salah. Ya. Sepatutnya sebenarnya 2 campur 2, 2 darab 2, 5 tolak 1, seperti itu. Ini 3. Nak nilai 4, tiba-tiba langkah kerjanya 5 darab 2 gitu ya. Betul. Okey, boleh juga. Okey, lagi seorang. Tadi itu sama tu, tadi pernah yang sama. Saya perlu 3 orang. Allah ganjil suka yang ganjil. Jadi baru genap, Allah tak suka. Lagi seorang? Mungkin Ustaz, adakah dia mungkin ya, silakan. Apa ni? Mungkinkah sebab Sarah, ya. Ya, silakan. Puan Sarah.
Tak tahulah, mungkin bukan sebab dia bukan ditulis di Lauh Mahfuz untuk dia. Mungkin dia dah nak mati ke, jadi dia ikhtiar pun tak akan baik. Macam Ataupun mana? mungkin bukan ditulis di Lauh Mahfuz itu rezeki dia. Macam kalau dia dah nak mati, kalau dia usaha macam mana pun dia dia tak akan baik lah. Sebab tu tak makbul dia punya doa tu. Maknanya ikhtiar itu tak ada kena-mengena dengan apa yang ditulis lah. Sehingga ikhtiarnya tidak dapat mengubah qada Allah. Ya. Ya. Lebih kurang macam tu. Ikhtiar tidak. Ada setengah mungkin boleh tukar sebab dia tak tak berkait dengan maut ke atau apa-apa lain lah, rezeki dia ke. Itulah. Mungkin macam itulah. Saya pun tak. Okey. Bagus. Ya, okey. Sila. Sikit. Kalau pada Siti Sarah tadi seolah-olah ada apa yang berlaku pada kita ni ada yang tidak tertulis dalam Lauh Mahfuz. Pada pandangan saya, setiap yang berlaku pada diri kita sekecil mana sebenarnya memang telah ada keadaan-keadaan yang tertulis dalam Lauh Mahfuz. Itu pandangan saya, Ustaz. Ya, boleh juga. Boleh juga. Ya, itu ada dalam Al-Quran ya. Tidak ada sesuatu pun kullun fi kitabin. Wa kullu syai'in aqsainahu fi imamin mubin. Itu dalam surah Yasin ada kan? Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu aqsainahu, kami telah tulis, kami telah jaga, kami telah pelihara di imam mubin dalam pun. Ya, betul. Sudah ya? Atau mungkin saya tambah sedikit pertanyaannya. Bila berlaku seperti itu, kita dah berusaha. Apa yang kita minta, umpamanya merah. Lalu kita sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan yang merah. Cara pun sudah sesuai dengan ketetapan Allah. Itulah. Ya. Kita maukan nilai 5. Okey, nilai 5. Kemudian kita pun sudah melakukan langkah kerja sesuai dengan langkah kerja yang untuk menekan nilai 5. 2 campur 3 ke, 4 campur 1 ke, 10 bagi 2 ke, 7 pula 2 semua. Tapi hasilnya tak dapat. Macam mana tu? Kita nak 5, nilai 5. Langkah kerja sudah betul. Tapi Allah tak bagi juga. Bila seperti itu agak-agaklah apa pengajaran yang kita boleh ambil. Ada satu lagi Ustaz. Yang itu usaha itu dikira ibadat kan? Semua usaha itu walaupun tak berhasil tapi sudah dikira sebagai ibadah. Ya betul. Pertanyaannya, kalaulah kita diperlakukan begitu oleh Allah, kita nak 5. Langkah kerja semuanya ada betul untuk menekan 5. Tapi hasilnya kosong. Kalau kosong, apa hanya pengajaran yang Allah nak beritahukan pada kita? Ustaz, itu adalah takdir sebenarnya. Kerana kita dah tahu takdir itu apabila kita dah berusaha semuanya dan kita dapati tergagal, itulah takdir. Itu takdir. Itu takdir yang sebenarnya. Kita tahu kata selepas berusaha pun kita tahu hasil apa yang Tuhan nak berikan kita. Itulah takdir Allah. Kalau Allah bagi 5 juga, Takdir apa? Takdir maknanya sesuai dengan apa kita mohon. Ya, kalau sesuai yang kita pohon, takdir. Yes. Sesuai pun takdir. Jadi kita situlah iman. Kalau tak sesuai pun takdir juga. Itu sudahan dia. Ya, yalah kedua-dua takdir lah. Kita reda lah. Kalau sesuai kita sukalah bersyukur. Kalau tak sesuai kita reda lah. Okey. Boleh juga. Boleh juga. Kalau kita tak dapat, Ustaz. Halo? Mana ni? Macam Ustaz, jauh. kalau kita tak dapat, Ustaz. Halo, dari mana ni? Suara jauh sangat. Saya dari Ustaz. Mana ya? Puan siapa ya? Ya. Nama saya Puan. Atia. Tia, ya. Dari mana Puan? Jauh sangat suaranya.
dari ceras. Oh, Masya Allah. Silakan ya. Kalau kita tak dapat Ustaz, Tuhan dah beritahu kemungkinan tidak diberi waktu ini. Mungkin diberi kemudian atau di akhirat saja. Jadi, terima yang itu. Ya, betul. Banyak. Baik, jamaah sekalian. Semua yang disampaikan tadi, semua ini boleh diterima. Boleh diterima. Ya, boleh diterima. Maknanya betul lah. Maknanya betul-betul. Tapi ada satu pengajaran, kan ini kita bicara tentang takdir kan tadi kan. Takdir kaitan dengan iman kan Mas kan. Dan iman pada takdir yakni kedua tujuan untuk meningkatkan kualiti ubudiyah kita kepada Allah. Itu penting ya. Yang kita bicarakan ini jamaah sekalian, skopnya yakni masih berada dalam skop untuk meningkatkan kualiti ubudiyah kita kepada Allah. Kita bicarakan ni kalau dalam babnya. Jadi bila Allah tidak berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita maukan dan kita pun telah berusaha sesuai dengan sunatullah, sebenarnya Allah tidak memberitahu kita, tidak memberi kita pelajaran yang luar biasa. Dalam konteks ubudiyah lah. Yang pertama, saya pernah kan berkata, ada orang kata ini ucapan Ali bin Abi Thalib. Ada orang kata itu ucapan salafus soleh. Walau alam yang benar. Ya, tak apalah kalau itu kita ambil jalan tengah, yang pasti itu ucapan yang popular di kalangan salafus soleh. Begini ucapan itu. Jika Allah kabulkan permohonanku, atau jika aku berdoa dan Allah kabulkan doaku, aku akan memuji Allah. Aku akan gembira dan aku akan memuji Allah. Surirtu wa hamidullah. Aku gembira dan aku akan memuji Allah. Betul kan? Kalaulah kita berdoa dan Allah kabulkan. Kerana apa yang Allah berikan kepadaku, karena takdir yang Allah berikan kepadaku sesuai dengan keinginanku. So, ya? Jika doa kita dikabulkan, jika takdir Allah yang Allah berikan kepada kita ini sesuai dengan keinginan kita, kita pasti gembira dan kita pasti memuji Allah. So, ya? Itu ubudiyah yang bagus. Sebaliknya, jika doaku kepada Allah, permohonanku kepada Allah, Allah tidak kabulkan. Walaupun aku telah berusaha sesuai dengan sunatullahnya, tak dapat. Nak nilai 5, semua langkah kerja kita dah buat, tapi Allah tak bagi. Salafus soleh, ini kaitan dengan ubudiyah ya, karena yang kita bicara ini kaitannya dengan hati. Apa kata orang itu? Aku akan berganda-ganda gembira, berkali ganda gembira, dan memuji Allah berkali-kali ganda. Bila hajatku Allah kabulkan, aku bergembira dan aku akan puji Allah. Bila permohonanku Allah tak kabulkan, walaupun aku sudah berusaha, aku akan berganda-ganda, bergembira berkali-kali ganda dan memuji Allah berkali-kali ganda. Ada orang tanya, kenapa bila doamu Allah kabulkan, qada Allah yang menimpa kamu sesuai dengan kehendakmu, kamu gembira? Ya gembiralah, karena kemauan kita ditunaikan, kita pujilah. Tapi kenapa jika Allah tak kabulkan, kamu malah berkali-kali ganda gembira dan berganda-ganda memuji? Ya, jika doaku Allah kabulkan, itu sesuai dengan keinginanku, pasti aku gembira.
Jika doaku Allah tak kabulkan, itu sesuai dengan keinginan Allah. Tolong pahami ya. Ini pengajian pertama. Bila kita berdoa, jemaah sekalian, kita berikhtiar. Misalnya doa sudah betul ya, ikhtiar sudah betul ni. Kalau tak betul tu lain cerita lah. Itu tak ada kena-mena. Memang doa pun dah salah, ya padan lah. Bahkan kalau tak dikabulkan, padan. Kalau dikabulkan namanya istidraj. Itu cerita lain. Bila doa kita dikabulkan, kita gembirakan. Allah berikan pada kita sesuai dengan keinginan kita. Kemauan kita. Kehendak kita. Sementara jika doa kita Allah tak kabulkan, permohonan kita Allah tak kabulkan, itu sesuai dengan keinginan Allah, kemauan Allah, kehendak Allah. Jadi Allah berikan kepada diri kita ini, Allah berikan takdir pada diri ini sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita. Pertanyaannya, mana yang lebih menggembirakan jiwa seorang Muslim? Mana yang lebih menggembirakan jiwa seorang Muslim? Dirinya diperlakukan sesuai dengan kemauannya atau dirinya diperlakukan sesuai dengan kehendak Allah? Orang mukmin yang nilai ubudiahnya tinggi pasti lebih bergembira jika apa yang berlaku pada diri ini sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Kan kita sudah serahkan kan, ingat ya? Di dalam doa Nabi yang kita baca sebagai mukadimah ini, ketika Nabi nak tidur tu kan, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik, kan? Ya Allah, aku serahkan padamu ya Allah. Fawwattu amri ilaik. Kita sudah berserah. Bila kita berserah dan Allah terima, kata, baik hambaku, karena kamu telah menyerahkan dirimu kepada aku, dan kamu telah menyerahkan segala urusan hidupmu kepada aku, dan sekarang aku terima. Maknanya aku akan perlakukan kamu, wahai hambaku, 100% kehendakku. Maknanya mulia orang seperti ini. Karena dirinya, apa yang berlaku padanya, mau sehat ke, mau sakit itu, betul-betul rububiyah Allah. Kan bertuah orang seperti ini. Mengurus dirinya, yang mengurus dirinya Allah 100%. Coba kalau Allah serahkan kita untuk mengurus diri kita, jadi apa kita? Ini kalau kita bicara aspek ubudiyah. Tinggi ya. Sebab itu makna doa Nabi, doa tidur itu luar biasa ya mas sekalian. Sebab itu saya jadikan tajuk ini karena Masya Allah. Baik, saya ulangi sekali. Kita mengamalkan baca doa ini sebelum tidur, itu dari segi fiqh lah. Kalau pada bab fiqh, itu hanya sunat. Tak wajib pun. Tak baca pun tak dosa. Nama sunat. Itu pertanyaan fiqh. Nah, tapi mengamalkan isinya dalam hidup, memahamkan isinya kepada hati, lalu mengamalkan hidup, itu hukumnya wajib. Walaupun membacanya sebelum tidur hanya sunat. Yang kita pelajari ini isinya itu. Bayangkan kita dari awal sudah kata, ya Allah, aku serahkan ya Allah diriku ini kepadamu. Terpulang kepadamu, nak mau engkau nak buat apapun pada diriku. Ya Allah, aku serahkan segala urusanku. Senang susahnya, sakit sehatnya, cepat atau lambatnya, aku serahkan padamu. Dan aku akan melakukan apa yang engkau suruh, aku akan meninggalkan apa yang engkau tegah. Kemudian Allah terima, ya hambaku, maknya betul-betul kamu sudah jadi orang Muslim. Aslam tu. Ya Allah, betul, aku jadi orang Muslim. Berserah diri. Dan aku tak ada hak untuk menyoal kamu. Tiba-tiba Allah perlakukan kita
tidak sesuai dengan kehendak kita, tapi pasti sesuai dengan kehendak Allah. Tak bahagia macam mana orang itu. Tapi selagi apa yang Allah kehendaki pada kita, sesuai dengan kehendaknya itu, kita masih cobalah. Kita masih coba fahami dengan kehendak kita, tapi tak sama dengan kehendak saya. Mesti kita sedih lagi. Kita sedih lagi karena kita belum menundukkan kemauan kita kepada kemauan Allah. Kita belum menundukkan keinginan kita. Dari situ lagi menjadi sumber kegelisahan, tak puas hati, sedih, minta maaf kalau diteruskan perasaan seperti itu jamaah sekalian, ia akan jadi suudzon kepada Allah, dan itu bahaya sekali tanpa kita sedari. Ya? Tanpa kita sedari nanti kita jadi suudzon, jadi buruk sangka, jadi mungkin apa lah ni cemana. Bahaya tak bahaya? Sesuai dengan sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Kalau ikut kemauan Nabi Ibrahim, kalau ikut kemauan, keinginan, kehendak orang tua yang soleh, dalam surah Kahfi lah, dalam surah Al-Kahfi, kalau ikut kemauan, keinginan orang tua yang soleh, anak yang masih kecil itu apa ya keinginannya? Kan bila membesar, bila anak itu membesar jadi orang lebih soleh pada dirinya kan? Itu keinginan orang tua pastilah. Pasti orang tua punya kepentingan bila punya anak, oh aku didik ke macam. Tapi apa keinginan Allah? Ada keinginan orang tua yang menghendaki, mengharapkan, menginginkan anaknya hidup membesar jadi orang soleh sesuai dengan keinginan Allah? Tak. Allah punya keinginan, oh tidak, anakmu ini mesti mati masih kecil. Tapi mati nak tunggu ada penyakit, lambat. Disuruh kita membunuhnya. Tengok. Sehingga Allah memberikan qada pada orang tua tadi, betul-betul sesuai kehendaknya. Berbeza dengan kehendak orang tuanya. Orang yang diperlakukan seperti itu zamannya pasti mulia. Percayalah. Itu orang sangat mulia. Betul seperti mana dia katakan tadi oleh Datin Amla tadi, Allah lebih mengetahui yang terbaik, itu betul. Itu betul. Tapi untuk meyakini itu kita kena fikir itu. Oh iya ya. Kenapa kita tidak merasa lebih bahagia? Kenapa kita tidak merasa lebih bersyukur bila permohonan kita, usaha kita Allah tak kabulkan? Bukankah ketidakmakbulan doa itu kehendak sesuatu yang Allah kehendaki berlaku pada kita, walaupun berbeza dengan apa yang kita kehendaki? Apa makna kehendak kita? Kalau benda itu baik, sebaik mana apa yang kita kehendaki itu agaknya sebaik mana berbanding kebaikan yang dinilai oleh Allah. Kalau kita melihat pekan ini seperti itu jamaah sekalian, tidak ada hati sedih. Ya, tidak ada. Karena kita sudah berikrar nak tidur, sudah kata Allahumma. Kita sudah kata Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan. Wajah ini bukan wajah muka ya. Mana tubuh, badan, jiwaku kepadamu ya Allah. Wa ufawwidu amri ilaik. Apa makna ucapan itu kalau tidak seperti itu pemahamannya? Coba. Tiap malam mungkin orang berdoa, tapi kalau tidak mengambil berat isinya, ya mungkin bila berlaku sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, walha suatu ibarat itu sesuai dengan kehendak Allah, ya mungkin kecewa. Masalahnya, kalau dalam bahasa kasar ya, minta maaf ini bahasa kasar ya, di mana kita nak letak muka kita di hadapan Allah. Baru saja kita, ya Allah, aku serahkan padamu, ya Allah. Tiba-tiba Allah pilihkan pada kita sesuai dengan kehendaknya, tak sesuai dengan kehendak kita pula kecewa. Tak puas hati, coba. Mana nak letak muka? Ibaratnya lah kalau dalam bahasa kasar.
inilah yang saya maksudkan. Kalau kita bicara dalam konteks ubudiyah, subhanallah. Kemudian ada lagi jawaban begini. Bila permintaan kita Allah kabulkan, yakinlah itu sebagai bukti, dalil yang nyata bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmatnya tak terkira jumlahnya. Sebab itu apa yang kita minta, dia bagi. Walaupun kita sebenarnya tidak berhak, saya ulangi, walaupun kita tidak berhak menerimanya. Kita minta sesuatu, kita berusaha, lalu Allah jayakan. Itu bukti bahwa itu Maha Pengasih pada kita. Rahmatnya luas. Walaupun kita tidak berhak menerimanya. Penting ini, kita tidak berhak. Kenapa kita tidak berhak? Ya, pemberian Allah pada kita ini semuanya anugerah Allah, bukan pasal kita berhak. Rezeki yang kita nikmati, udara, oksigen yang kita perlukan, mata boleh nampak, itu bukan hak kita. Mata kita boleh melihat, itu bukan kita berhak melihat. Kita bukan berhak mendapatkan oksigen. Bukan. Itu limpahan rahmat Allah. Kalau kita merasa berhak mendapatkan bekal oksigen jemaah sekalian, dan oksigen itu Allah yang menyediakan, maknanya di pihak Allah ada kewajipannya. Ya Allah, kami berhak mendapatkan oksigen. Sebab itu engkau wajib menyediakannya. Kan begitu logiknya. Logik berfikir kita, kalau kita merasa berhak mendapatkan bekal oksigen, mana Allah wajib menyediakan oksigen. Pertanyaannya, adakah Allah wajib menyediakan oksigen bagi hambanya? Kalau Allah wajib, mana Allah tidak berkuasa. Dan bila Allah tak bagi itu oksigen, kita boleh protes. Karena kita berhak. Jangan sekali-kali kita merasa berhak mendapatkan segala-galanya, tidak. Ini kita pelajari ya, dalam innalillah dahulu ya, kalau difahami betul. So itu bila Allah kabulkan, yakinlah itu bukti nyata bahwa Allah itu Rahman Rahim. Sehingga kita semakin yakin, semakin cinta, semakin seronok, semakin cinta. Wah, kalau ditanya, awak berhak ke dapat sihat tu? Tak berhak. Awak berhak ke boleh bernafas? Tak ada hak. Awak berhak ke punya jantung sihat? Tak berhak. Awak ada berhak ke untuk sentiasa punya bekalan oksigen cukup? Tak berhak. Tengok, kita tak berhak. Tapi kita sentiasa ada bekalan oksigen. Lalu dari apa tu? Oksigen itu dari mana tu? Itu semata-mata karena rahmat Allah, bukan pasal kita berhak. Bila itu kita fahami, kita pasti semakin cinta kepada Allah. Semakin seronok jadi hamba pada Allah. Sebaliknya, jika yang kita minta Allah tak kabulkan, bila hajat kita Allah tidak tunaikan, yakinlah ya Mas Kena. Yakinkan diri kita bahwa kita menjadi hamba manusia yang paling bertuah. Karena kita punya Tuhan yang sangat berkuasa. Karena tidak boleh diugut. Allah itu punya sifat maha berkuasa. Tidak boleh diugut. Kita tak boleh campur tangan. Kan hebat. Kita desak, kita minta, lalu dia tak. Terpulang pada aku nak bagi atau tidak, terpulang. Kita banggalah karena punya Tuhan yang maha berkuasa. Coba kalau kita punya Tuhan yang boleh diugut. Hina kita je mas sekalian. Seronok ke orang menyembah Tuhan yang Tuhannya boleh diugut? Bagi saya hina. Jumpa patung,
punya hajat minta pada patung. Lalu patung dikabulkan hajatnya. Wah, yang hajat itu Allah. Oh, lalu dipujanya patung ni bagus, patung ni bagus. Ada orang sembah keris. Lalu punya hajat minta pada keris-keris dipuji. Lalu dikabulkan hajatnya. Oh, kerisnya makinlah dipuji, dimandikan tiap hari dengan bunga. 7 air perigi. Bila lain kali hajatnya tak dikabulkan, keris dimaki-maki. Akhirnya dijual, dicampak dalam sungai. Bila doanya dikabulkan, dimarahnya itu Tuhan. Kurang apa engkau? Dah penat-penat aku menyembah engkau. Penat-penat aku melayan engkau. Tiba-tiba engkau tidak bagi apa yang aku minta. Dimarahnya Tuhan. Karena Tuhan itu takut kena ugut, lalu kabul. Allah tidak seperti itu, ya Mas Yan. Allah Maha berkuasa. Tak boleh diugut, tak boleh diancam, tak boleh punya kuasa mutlak. Ibadah hamba sebanyak manapun tidak memberi kebaikan, manfaat kebaikan sikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan Allah tidak akan bertambah walaupun seluruh makhluknya menyembahnya, patuh kepadanya. Jika seluruh makhluk derhaka kepada Allah, kufur kepada Allah, kekuasaan dan kemuliaan Allah tidak akan berkurang sikit pun. Masya Allah. Bermakna Allah itu maha berkuasa. Dan kita menjadi hamba kepada Tuhan yang seperti itu. Banggalah. Minta maaf. Ini sekadar contoh ya Mas Kan ya. Tak ada. Ini sekadar contoh. Jangan dipikir yang bukan-bukan. Kalau kita punya pemimpin negara. Kita punya pemimpin negara yang lurus, yang bijaksana, yang tak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, yang hanya bergerak kepada yang benar, yang tidak boleh dipengaruhi, ditipu, diperdayakan. Seronok tak seronok kita jadi rakyatnya? Seronok. Seronok kita jadi kalau kita punya pemimpin yang kuat seperti itu. Kuat azamnya, kuat kerjanya. Walaupun disogok dengan berbilion, tak boleh. Tapi coba. Kalau kita punya pemimpin negara, lemah. Boleh dipengaruhi, boleh diugut. Saya minta ini. Oh, tak boleh, tak boleh. Kalau tak boleh, siap. Aku dedahkan engkau sekarang. Boleh. Benar kita, ya Mas Kelan. Kalau kita jadi rakyat, punya pemimpin yang macam itu. Boleh diugut, boleh disogok, boleh dipengaruhi. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tidak seperti itu. Sebab itu dia yaf'alu ma yasha'. Dia akan buat apa yang dia kendaki. Yaf'alu ma yurid. Dia buat apa yang dia inginkan. Walaupun dia boleh buat apa yang dia kendaki, dia itu Al-Hakim, maha bijaksana. Dia itu Al-Adlu, yang maha adil. Itu jawaban daripada pertanyaan dari aspek ubudiyah. Sebab kita bicara tentang aspek ubudiyah lah. Walaupun yang jamaah jawab tadi, ya insya Allah semuanya tidak salah. Sebenarnya tidak salah. Seperti Allah Maha Tahu yang paling baik kita. Allah akan menyimpannya di akhirat. Ya memang itulah ya di akhirat. Tapi dari aspek ubudiyah, tolong dua itu dipahami. Nanti lega, hati kita pasti lapang. Sangat lapang. Oh iya ya. Ya Allah. Tenang agaknya. Ibarat kita ya Mas kalian, yang sebenarnya masih bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Anak masih bergantung sepenuhnya pada orang tua. Pengawasannya, pendidikannya, cara apa yang patut pilih. Orang tua masih sangat punya peran besar bagi anak tadi. Pasti anak merasa bertuah jika orang tuanya masih terus memperhatikannya. Nak, buat ini nak ya. Jangan buat ini nak ya. Kamu minta ini, ayah tak bagilah sebab belum masanya. Saya puaslah kena orang tua yang mengatur kehidupannya. Maklum dia bergantung pada orang tuanya. Daripada anak itu coba nak berdikari.
Nak buat apa sesuai dengan keinginannya? Ya hancurlah nanti. Kenapa tak serahkan pada orang tuanya yang lebih lama makan asam garam? Ibaratnya. Ya begitulah. Ya, begitu. Boleh difahami agak-agak? Kalau ada yang ingin bertanyakan, saya persilakan lagi. Mungkin ada yang ditanyakan. Baik, saya beri peluang. Mungkin ada yang ditanyakan dan yang saya sampaikan. Tak ada ya? Okey, kalau tidak ada, sekarang mari kita teruskan bacaan notanya. Kita tengok semula pada nota. Qalal Imamu At-Tabari rahimahullah. Ini saya kutip dari kata daripada kitab Imam At-Tabari, seorang mufassir. Yaqulu ta'ala zikrahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan peringatannya. Apa firman Allah tentang peringatannya pada kita? Fahribu ayuhan nas min iqabillahi ila rahmatihi bil imani bihi. Ini kembali pada lari daripada Allah kepada Allah. Maksudnya, kata Imam At-Tabari, fahribu, berlarilah kamu, ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Lari min iqabillahi, daripada siksa Allah. Lari daripada siksa Allah. Ila rahmatihi, kepada rahmatnya. Pada rahmatnya. Bil imani, dengan beriman kepadanya. Wattiba'i amrihi, dan mengikuti segala perintahnya. Wal amali bi ta'atihi, dan beramal dengan mentaatinya. Jadi maksud lari daripada Allah kepada Allah, kata Imam At-Tabari, yakni wahai manusia, larilah kamu menjauh daripada azab Allah. Lari menjauh dari azab Allah kepada lari mendekat kepada rahmat Allah. Jadi lari daripada Allah kepada Allah. Lari daripada siksanya kepada rahmatnya. Bagaimana pelaksanaannya? Macam mana nak mewujudkannya, menzahirkannya? Dengan beriman kepadanya, mengesakannya, mengikuti segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, beramal mentaatinya. Katakanlah Allah kata, wahai manusia, larilah kamu daripada aku kepada aku. Katalah Allah kata begitu. Wahai manusia, larilah kamu daripada aku kepada aku. Maksudnya, wahai manusia, larilah jauh-jauh daripada nerakaku. Larilah menjauh daripada nerakaku kepada surgaku. Macam mana cara melarikan diri, menjauhkan diri pada neraka Allah supaya makin dekat kepada surga Allah? Ya inilah. Tinggalkanlah maksiat. Buatlah ketaatan.
Kerjakanlah suruhan, lakukan suruhan, tinggalkanlah tegahan. Bagaimana mungkin orang melarikan diri dari neraka, ingin menjauh jauh dari neraka, tapi perintah Allah tak buat. Allah tak tinggal, tak mungkin. Bagaimana mungkin orang ingin lari mendekat kepada surga Allah, jika hidupnya lebih banyak menderhakai Allah daripada mentaatinya. Saya ulangi apa yang telah kita sampaikan. Orang masuk surga di akhirat, orang yang akan dimasukkan oleh dalam surganya di akhirat, bukan semata-mata kerana orang ini pernah berdoa ingin masuk surga di dunia. Kalau orang boleh masuk surga hanya dengan ya Allah masukkanlah kami dalam surga, tak ada orang masuk neraka. Kalaulah orang boleh terbebas dari neraka hanya dengan ya Allah jauhkan kami dari neraka, lalu tak masuk, tak ada orang masuk neraka. Doa perlu, permohonan perlu, tapi Allah ingin bukti. Doanya ingin menjauhkan daripada neraka yang keluar dari mulutnya. Tapi perangainya, perbuatannya, amalnya, lebih banyak amalan-amalan yang menjadi asbab orang itu masuk neraka. Macam mana? Jadi bila berlaku perbezaan antara yang diucap oleh lidah dan mulutnya dengan perbuatannya, nanti yang diambil kira oleh Allah perbuatannya. Orang munafik itu baca syahadah atau tidak? Baca syahadah. Orang munafik itu baca syahadah ya mas sekalian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu rasulullah. Iya. Orang munafik itu apa namanya? Sholat atau sholat? Tidak, sholat. Tapi apa itu? Yang menjadikan dia nanti masuk surga. Bukankah syahadah yang diucapkannya, sholat yang dilakukannya, sedekah yang diberikannya, justru menjadi asbab dia dihumban dalam neraka, bahkan menjadikan dia tersiksa dalam neraka. Pasal apa tuh? Syahadahnya betul, sholatnya tidak salah. Nih. Rupanya tak cukup di sini nih dalam hukum. Sehingga sholat yang dilakukan itu bukan arahan hatinya. Hatinya menolak kenabian Nabi Muhammad. So jika sholat pun itu dasarnya, asasnya, bukan karena mengikuti ajaran Nabi, kan tak suka Nabi. Ini. Jadi sholat itu hanya sandiwara. Sedekah itu hanya sandiwara. Belakon. Wa'iyadzubillah. Namanya inni lakum minhu nadir. Sesungguhnya aku lakum bagi kamu minhu daripada Allah nadir sebagai pemberi peringatan. Fafiru ilallah itulah kan di dalam ayat yang kita pelajari fafiru ilallah. Larilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Ad-Dariyat ayat 50 di atas lah. Surah Ad-Dariyat ayat 50 di atas kan ada fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maksudnya kata Imam At-Tabari, wahai sekalian manusia, larilah kamu daripada siksaku. Lari kepada rahmatku. Daripada siksaku kepada rahmatku dengan mentaati aku melakukan perintahku. Sesungguhnya aku Nabi maksudnya adalah seorang pemberi peringatan bagi kamu yang diutuskan oleh Allah. Ayakulu inni lakum minallahi nadir. Sesungguhnya aku adalah bagi kamu
Diutus oleh Allah daripada Allah nadhir sebagai pemberi peringatan. Undirukum iqabah. Aku memberi peringatan pada kamu tentang adanya siksa Allah. Siksa Allah juga peringatan. Wa ukhawwifukum adzabahu, dan aku timbulkan rasa takut kepada diri kamu akan azabnya. Alladzi ahallahu bihaula'il umam. Azab mana telah menimpa umat-umat dahulu. Alladzina qassa 'alaikum qasasahum, umat-umat terdahulu yang Allah telah ceritakan kisahnya kepada kamu. Walladzi huwa mudhikukum fil akhirah, dan dia jugalah Allah yang akan menimpakan, merasakan azabnya kepada mereka pada hari kiamat. Dan kalimah mubin ayyubayyinu lakum nadarata, menjelaskan apa yang peringatannya. Itu kata Imam Tabari mentafsirkan ayat 50 surah Ad-Dzariyat. Apa kata mufassir yang lain? yakni Abdurrahman As-Sa'di. Wa qala al-alamatu Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Seorang ulama tafsir yang lebih kenal sebagai tafsir As-Sa'di. Lamma da'al ibada lin-nadhari, tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru, mengajak hambanya untuk memperhatikan kepada ayat-ayatnya al-mujibati li khasyatihi, ayat-ayatnya yang menariknya, yang mendorongnya, menyebabkannya takut kepadanya, wal inabati ilaihi, dan kembali kepadanya. Saya ulangi. Tatkala ketika Allah menyeru hambanya untuk memperhatikan ayat-ayatnya, firman-firmannya yang boleh menggerakkan hati mereka untuk timbul rasa takut kepadanya dan segera kembali kepadanya, amaro bima huwal maksudu min dalik, Allah perintahkan apa yang dia maksudkan dengan yang sedemikian itu. Apa dia? Huwa al-firaru ilaihi, lari kepadanya, melarikan diri kepadanya, karena mungkin kita berada jauh daripada Allah. Ketika seseorang itu makamnya jauh daripada Allah, lalu Allah suruh ia dekat dengannya, dia tak boleh mendekatnya. Dia berjalan tak boleh, merangkak tak boleh, lari, firu, lari, tak boleh, relax, sambil santai, tak boleh. Maknanya kembali pada Allah, mohon ampun, bertaubat, meninggalkan maksiat. Ini tidak boleh sambil lewa. Tak boleh part time jamaah sekalian. Tak boleh tunda-tunda, tak boleh tunggu-tunggu. Nanti ya. Belum ini pun proses juga. Bukan senang. Tak boleh. Dalam kaidah agama, idza amartukum bisain fa'tum bistata'tum, kan? Apabila aku perintahkan kamu sesuatu perbuatan untuk kamu lakukan, maka buatlah ikut kadar kemampuan kamu. Itu perintah. Mala yudraku kullu la yudraku kullu. Mana-mana perintah yang kita tak mampu buat semuanya, jangan tinggal semuanya. Itu perintah. Jadi kalau suruhan, kita disuruh untuk melakukannya ikut kadar kemampuan. Berbeza dengan larangan. Larangan Allah, maksiat, tak ada perintah tinggalkanlah laranganku, ikut kadar kemampuanmu. Tak ada. Tak ada. Tinggalkanlah larangan aku sekarang juga. Kalau laranganku ada 100 juga kamu tinggalkan sekaligus. Tak boleh, ya Allah, boleh tak? Ya Allah,
Untuk apa namanya kita ansur lah. Sedikit-sedikit lah. Untuk tahun ini, karena lama ada 100, untuk tahun ini target dia 3 lah. Jadi untuk tinggalkan 100 makan masa 33 tahun lah. Mana boleh? Tinggalkan masa itu kena sekaligus je masa buat, tak boleh sikit-sikit. Itu lari. Kalau perintah ikut kadar kemampuan. Kenapa begitu? Karena untuk melaksanakan perintah kita perlu bersifat aktif. Perlu tenaga, perlu masa. Kan buat, itu perlu. Tentulah kemampuan kita terhad. Tapi untuk meninggalkan larangan, kita hanya perlu bersifat pasif. Jangan buat. Ya, perlu tidur aja. Selesai. Kan akhirnya lebih mudah. Sebab itu firru. Cepat, lari. Laju-laju. Nak bertaubat, nak istighfar, nak kembali, bahasa anak sekarang nak berhijrah. Itu tak boleh tunggu masa. Tak boleh nantilah, nanti dululah. Saya fikir-fikir dululah, rasanya hati belum bersedia. Tak boleh. Tidak boleh. Itu maksudnya. Ay al-firaru mimma yakrahuhu Allahu zahiran wa batina. Yakni meninggalkan, melarikan diri daripada apa yang Allah benci, tak sukai. Sama ada benda yang zahir, amalan yang zahir, maupun yang batin. Ila ma yuhibbuhu zahiran wa batinan. Kepada perbuatan yang Allah suka, sama ada yang zahir, maupun yang batin. Firarun minal jahli ilal ilmi. Melarikan diri daripada kebodohan kepada ilmu. Kita banyak tak tahu. Ya, kita tinggalkan sifat jahil kita. Ya, bertukar menjadi orang yang tahu. Ya, belajarlah. Ya, nantilah. Betul lah, Imam, saya tak tahu banyak. Tapi, tak ada masalah. Tengoklah nantilah. Kalau ada masa lah. Tak boleh. Segera. Wa minal kufri ilal iman. Lari tinggalkan kekufuran. Saat itu juga kembali pada iman. Wa minal maksiati ila ta'ah. Lari meninggalkan maksiat kepada ketaatan. Wa minal ghafla ila dzikrillah. Lari meninggalkan lalai, lupa, leka kepada taat Allah, ila dzikrillah, pada mengingati Allah. Famanistakmala hadhil umur. Maka siapa sahaja yang telah memenuhi, dan siapa yang telah memenuhi secara sempurna perkara-perkara ini, faqadistakmalad dinu kulluhu, maka telah menjadi sempurnalah agamanya seluruhnya. Allahu Akbar. Asalnya maksiat, sekarang jadi taat. Asalnya dosa, sekarang taubat. Asalnya bodoh, sekarang jadi pandai. Asalnya lupa Allah, menjadi sentiasa ingat Allah. Asalnya malas, sekarang jadi rajin. Bila semuanya telah dipenuhi, maka sempurnalah agama orang itu. Wa qad zala anhul marhub. Karena telah hilanglah apa yang dia larikan diri daripadanya itu. Maksiat yang dia telah larikan diri, hilang dah. Kejahilan diri yang dia telah tinggalkan, hilang dah. Dosa yang dia telah larikan diri, lenyap. Wa hasala lahu nihayatul muradi wal matlub. Dan dia telah berhasil, berjaya, mendapatkan, memperolehi nihayatul murad, sesuatu yang dikehendaki, objek terakhir, objektif terakhir. Nihayatul ukhra itu objektif terakhir, objektif utama dan terakhir. Wal matlub, dan sesuatu yang dicarinya. Jamaah sekalian, untuk mengamalkan ayat ini memang tidak mudah. Betul. Perlu iltizam, azam yang kuat. Betul. Dan juga perlu masa yang tidak sedikit. Betul.
bila kita memandangkan perkara-perkara itu, mengambil kes itu, sedangkan ia mesti dilakukan oleh kita, sementara masa makin suntuk, maknanya perbuatan menangguh-nangguhkan adalah perbuatan yang sangat-sangat tidak bijaksana. Bagi kita, di mana peluang makin suntuk, sementara perintah ini wajib kita lakukan secara sempurna, melengah-lengahkan, leka-leka, tangguh-tangguh, benar-benar perbuatan yang tidak bijak, dan perbuatan yang akhirnya hanya akan merugikan kita. Wa'iyadzubillah. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahanlah memberikan manfaat kepada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau ianya dapat dikongsi bersama. Yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Yang silap kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah sentiasa membantu usaha kita untuk firor ilallah sebagaimana yang dikehendaki oleh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.